Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Wow, Cabe Raid, kamu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Benar saja, kamu tidak hanya mengagumi Chu Feng, tapi kamu juga jatuh cinta padanya, ucap Chu Feng. Wah, aku tidak pernah menyangka, kalau kakak perempuan Chili Pepper akan jatuh cinta pada seseorang. Ini adalah kesempatan yang langka. Tepat pada saat ini, Little Radish dan Big Radish tiba-tiba melompat keluar dari kamar tempat mereka tidur. Mereka berdua menatap Chili Pepper dan tersenyum vulgar. Kalian berdua, kalian sebenarnya hanya berpura-pura tidur, tanya si Cabe Rawit. Pada saat ini, Chili Pepper tiba-tiba menyadari. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Hehehe, sebenarnya, kita baru saja bangun belum lama ini. Namun setelah kami bangun, kami menemukan bahwa kamu berdua sedang rukun. Jadi, kami merasa tidak cocok bagi kami untuk mengganggu kalian berdua. Kami hanya ingin membiarkan kamu berdua meredakan ketegangan di antara kalian. Karena itulah, kami melakukannya dengan niat baik. Jangan salah menuduh kami, kata Big Radish tanpa malu-malu. Kamu sialan, kalian berdua benar-benar bergandengan tangan untuk menggertakku. Lihat saja, bagaimana aku akan mengajari kalian dua lobak busuk dengan benar, seru si Cabe Rawit. Chili Pepper menggertakkan giginya dengan marah. Itu saat dia mengangkat tinjunya ke posisi ingin memukul seseorang. Jangan, teriak kedua lobak. Melihat itu, Big Radish meraih Little Radish, dan dengan cepat berlari keluar dari bangunan. Berhenti kalian, teriak Chili Pepper sambil mengejar mereka. Setelah mereka bertiga berlari keluar sambil bermain-main, Chu Feng juga berdiri dan meregangkan punggungnya. Dia telah tinggal di gedung formasi spiritual ini selama 2 hari hingga sekarang. Itu juga baik baginya untuk pergi keluar, dan menikmati sinar matahari. Setelah berjalan keluar dari bangunan formasi spiritual, Chu Feng menemukan bahwa sudah ada banyak orang di luar. Ada begitu banyak orang berkumpul di tanah ini, sehingga ada beberapa puluh ribu orang berkumpul di wilayah tempat Chu Feng berada. Namun ini hanyalah sudut benteng. Menilai dari sini saja, setidaknya harus ada beberapa ratus ribu orang di benteng sekarang ini. Dengan berkumpulnya banyak orang ini, pasti ada banyak ahli yang hadir juga. Kemungkinannya, itu akan ada beberapa puluh ribu ahli tingkat setengah marsial kaisar. Paling tidak, ada hampir 1.000 setengah marsial kaisar di sini. Meskipun mayoritas dari mereka adalah orang tua yang berusia hampir 100 tahun, tapi mereka masih memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Lagi pula, di Tanah Suci Bela Diri, siapapun yang berusia di bawah 100 tahun akan dianggap sebagai bagian dari generasi muda. Namun pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa Chili Pepper, Big Radish, dan Little Radish, mereka bertiga berada di sekitar gedung sambil bermain-main, dan semuanya berdiri di samping pintu. Lebih jauh lagi, gadis Chili Pepper itu memperlihatkan kilatan yang tidak menyenangkan di matanya, dan menggertakkan giginya sambil mengepalkan tinjunya di lengan baju begitu erat, sehingga suara berderit bisa didengar. Selanjutnya, tatapan dinginnya diarahkan ke arah kerumunan. Melihat penampilan Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish keduanya memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Memalingkan pandangannya ke arah tatapan Chili Pepper, Chu Feng menemukan bahwa dia sedang melihat 2 murid dari Istana Hukum Surgawi, dan seorang murid dari Istana Raja Fana. Kultivasi mereka berkisar antara peringkat 6 Martial King, dan peringkat 8 Martial King. Tidak hanya 3 orang ini saling kenal, tapi mereka saat ini sedang mengobrol satu sama lain. Adapun topik obrolan mereka, sebenarnya mereka sedang membahas Chu Feng. Saudara Sima, bagaimana kamu begitu yakin bahwa Chu Feng tidak akan datang ke sini? Mungkinkah Istana Hukum Surgawi telah menerima semacam kecerdasan? Sejujurnya saja, aku benar-benar dipenuhi dengan antisipasi untuk kedatangan Chu Feng. Aku ingin melihatnya bertarung melawan banyak jenius kelas 1.
Lagi pula, dia adalah seseorang yang mengalahkan si Man Feixue, tanya murid The Mortal King Palace dengan penasaran. Saudara Song, kamu harus mengabaikan harapanmu itu. Sejauh yang aku tahu, bahwa Chu Feng hanyalah seseorang yang bergaul dengan wanita. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan nyata sama sekali. Apakah dia benar-benar mengalahkan si Man Feixue? Dari cara aku melihatnya, itu tidak lebih dari rumor belaka. Bahkan jika si Man Feixue dikalahkan, seseorang pasti secara diam-diam tuloh membantu Chu Feng itu. Dengan kemampuan Chu Feng sendiri, itu benar-benar mustahil baginya untuk menjadi pasangan yang cocok untuk si Man Feixue. Dan sekarang, semua orang tahu betul bahwa penerus Kaisar Gong telah mengundangnya. 4 kekaisaran besar pasti sudah tiba untuk menangkapnya. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika Chu Feng memiliki 100 nyali sekalipun, dia masih tidak berani datang ke sini. Lebih jauh lagi, hanya generasi muda saja yang mampu memasuki benteng ini. Tanpa ada yang membantunya dari balik bayang-bayang, jika Chu Feng datang ke sini, dia hanya akan dipermalukan dan dipukuli oleh orang lain. Karena itulah, bagaimana mungkin dia muncul di sini? Jadi dari cara aku melihatnya, sementara Chu Feng mampu melakukan hal-hal yang memalukan dalam kegelapan, tapi dia tidak akan berani berpartisipasi dalam sesuatu yang bersifat publik seperti ini. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan sejati. Jadi aku berani menjamin, bahwa Chu Feng tidak akan berani datang. Seorang murid dari Istana Hukum Surgawi menepuk dadanya saat dia menjamin. Tidak hanya itu saja, kata-katanya juga dipenuhi dengan penghinaan terhadap Chu Feng. Omong kosong. Bagaimana mungkin kamu tahu bahwa Chu Feng tidak akan berani datang? Apa yang membuat kamu berpikir, bahwa kamu dapat memanggil Chu Feng seseorang yang bergaul dengan wanita, dan bahwa ia tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya? Teriak si cabai rawit. Benar saja, Chili Pepper meledak dalam kemarahan. Dia yang tidak mau menerima orang lain berbicara jahat tentang Chu Feng, bagaimana mungkin dia bisa mentolerirnya ketika orang memfitnah Chu Feng tepat di depannya? Yo, dan di sini aku bertanya-tanya, dari mana anjing yang banyak bicara itu berasal? Ternyata itu sebenarnya adalah gadis istana dunia bawah. Gadis kecil, emosimu cukup meledak-ledak juga ya. Tidak ada yang salah dengan temperamennya. Namun sayangnya, yang terbaik adalah kamu tidak membiarkan amarah kamu hilang di semua tempat. Kami hanya mendiskusikan Chu Feng, apakah ini ada urusan denganmu? Murid surgawi Istana Hukum berbicara dengan cemberut. Nada suaranya juga dipenuhi dengan permusuhan. Faktanya bahwa kamu mendiskusikan Chu Feng, itulah yang membuatnya berhubungan denganku. Kamu harus mengencingi genangan air, dan menggunakannya sebagai cermin untuk melihat diri kamu sendiri. Lihatlah dirimu itu. Dari kepala hingga kaki, bagian mana dari dirimu yang sebanding dengan Chu Feng? Apa yang membuat kamu memenuhi syarat untuk berbicara tentang Chu Feng? Chu Feng mampu menaklukkan pedang iblis milik pedang jahat dewa. Lalu bagaimana dengan kamu? Dari cara aku melihatnya, kamu bahkan tidak bisa menaklukkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Chu Feng berani pergi ke Moon Cloud City, dan dia menantang martabat 4 klan kekaisaran besar. Seorang diri, dia mengalahkan semua generasi muda 4 klan kekaisaran besar. Lalu bagaimana denganmu? Selain berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka di tempat ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika Chu Feng berdiri di depan kamu, apakah kamu berani mengatakan kata-kata yang kamu katakan sebelumnya? Chili Pepper berjalan maju dan berbicara dengan keras. Awalnya, diskusi antara ketiga orang itu bukan masalah besar. Lagi pula, ada banyak orang di sini, dan mereka semua mendiskusikan berbagai hal. Sebenarnya, ada cukup banyak orang yang mendiskusikan Chu Feng juga. Namun dengan betapa tidak sederhananya Chili Pepper ini, suaranya terdengar sangat keras. Suaranya yang seperti guntur itu benar-benar menenggelamkan suara semua orang, dan membuat mereka semua mendengar apa yang dikatakannya. Tiba-tiba saja, semua orang membalikkan pandangan mereka. Bahkan ada juga orang sibuk yang sedang melakukan perjalanan melalui kerumunan besar dari jauh, mereka juga mampir dan menonton pertunjukan dari jarak dekat.
Lagi pula, kata-kata marah yang diucapkan oleh Chili Pepper sangat provokatif. Kemungkinannya, pertempuran akan terjadi di sini. Selanjutnya, pertempuran ini adalah antara para murid Istana Hukum Surgawi dan Istana Dunia Bawah. Dengan begitu, tidak ada yang mau melewatkan pertunjukan yang begitu bagus. Keparat, kamu gadis sialan. Tidak ada keluhan atau kebencian di antara kami, namun kamu menghinaku saat kamu membuka mulut. Jika aku tidak memberikan kamu pelajaran, kamu pasti akan berpikir bahwa kami para murid dari Istana Hukum Surgawi adalah pekerja lepas. Ucap murid Heavenly Law Palace itu yang merasa bahwa dia telah dipermalukan di depan umum oleh Chili Pepper. Dia benar-benar mengeluarkan royal armamennya, dan berencana untuk menyerang Chili Pepper. Namun ia benar-benar tidak mengetahui faktanya, bahwa Chili Pepper adalah peringkat 9 Martial King. Dalam hal kultivasi, kultivasinya berada di atas miliknya. Pada saat dia mengeluarkan persenjataan kerajaannya, Chili Pepper sudah tiba di depannya. Segera, tangannya yang putih lili menyambar pergelangan tangannya. Kemudian dengan gerakan memutar tubuhnya dan jepret, lengannya pun patah. Kemudian Chili Pepper tiba-tiba saja menendang, dan menghempaskan murid Istana Surgawi itu berguling-guling di tanah. Mencari kematian, teriak temanya. Setelah melihat ini, murid lainnya dari Istana Hukum Surgawi segera mengeluarkan persenjataan kerajaannya juga, dan bersiap untuk menyerang Chili Pepper. Namun karena kalah dengan Chili Pepper, ia juga dikalahkan oleh Chili Pepper dalam satu pertarungan, dan akhirnya berguling-guling di tanah dengan kesakitan. Setumpuk sampah seperti kamu ini, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menghina Chu Feng? Chili Pepper menepuk-nepuk tangannya, dan berkata ketika dia melengkungkan bibirnya. Murid Istana Underworld yang sulit diatur. Kamu benar-benar berani menyerang orang-orang dari Istana Hukum Surgawi kami. Apakah kamu berpikir, bahwa tidak ada seorang pun di Istana Hukum Surgawi kami yang mampu membela kamu? Tiba-tiba saja, beberapa teriakan marah segera terdengar. Kemudian, hampir 100 aura kuat datang menabrak cabai rawit dari segala arah. Mereka adalah ahli Half Martial Emperors. Jumlahnya hampir 100 aura yang berada di ranah setengah kaisar bela diri. Mereka adalah orang-orang dari Istana Hukum Surgawi. Ada beberapa ahli dari Istana Hukum Surgawi berkumpul di sini. Setelah mengetahui bahwa murid-murid Istana Hukum Surgawi mereka terluka oleh murid Istana Dunia Bawah, mereka semua mulai berdiri. Hampir 100 aura setengah kaisar bela diri datang melonjak seperti gelombang yang tak terlihat. Namun meski begitu, mereka hanya ditujukan pada Chili Pepper. Dang dang dang. Tumbukan keras bisa terdengar ketika kelompok Half Martial Emperor mendarat di depan Chili Pepper. Tidak peduli seberapa kuat Chili Pepper ini, tetap saja dia hanya ahli di ranah Raja Bela Diri. Menghadapi hampir 100 setengah kaisar marsial dan kekuatan menindas mereka, wajah kecilnya langsung berubah pucat. Dia mulai goyah ke kiri dan ke kanan seperti rumput di laut. Yang bisa dia lakukan hanyalah hanyut bersama ombak, dan pergi dengan bunga-bunga. Situasinya saat ini benar-benar menyedihkan. Bas-bas. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama, itu sebelum 100 aura penindasan setengah marsial kaisar tersapu keluar dari kerumunan. Mereka benar-benar bertabrakan secara langsung dengan aura penindasan Half Martial Emperor Palace of Law, dan itu telah menyelamatkan cabai rawit dari serangan mereka. Apakah kamu berpikir, bahwa hanya Istana Hukum Surgawimu yang memiliki orang, dan Istana Dunia Bawah kita tidak? Ucap seseorang. Pada saat penindasan itu hampir tiba, hampir 100 siluet berjalan dari langit. Mereka juga tiba di depan cabai rawit. Ada laki-laki dan perempuan dalam kelompok yang hampir 100 setengah kaisar bela diri ini, dan mereka berusia dari 30-an sampai 90-an. Yang terlemah di antara mereka adalah peringkat 1,5 kaisar marsial, sedangkan yang terkuat di antara mereka adalah peringkat 3 kaisar setengah marsial. Namun ada satu hal yang sama-sama mereka miliki, yaitu, bahwa mereka semua adalah orang-orang dari Istana Bawah Tanah. Pada saat yang sama, hampir 10.000 murid Istana Hukum Surgawi dan Istana Dunia Bawah muncul secara berturut-turut.
Mereka berdiri masing-masing di belakang dua kelompok kaisar setengah bela diri. Tiba-tiba saja dua kekuatan terkuat umat manusia, Istana Hukum Surgawi dan Istana Bawah Tanah, mereka saling berhadap-hadapan. Pada saat ini, banyak orang yang hadir segera mundur. Namun meski begitu, mereka sangat bersemangat. Sementara mereka telah mendengar bahwa Istana Hukum Surgawi dan Istana Bawah Tanah saling bermusuhan satu sama lain, tapi sangat sedikit orang yang benar-benar melihat orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Dunia Bawah yang saling bertarung. Hari ini, kesempatan seperti itu benar-benar muncul di hadapan mereka. Untuk dapat melihat Istana Hukum Surgawi dan Istana Dunia Bawah bertarung satu sama lain, itu akan menjadi hal yang sangat beruntung. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang banyak tidak bersemangat? Tiga istana memang berbeda, ucap Chu Feng. Melihat adegan ini, Chu Feng juga terkejut. Sementara orang-orang akan menonton untuk melihat hiburan, tapi Chu Feng mengamati teknis mereka. Dari cara Chu Feng melihatnya, jika dibandingkan dengan 9 kekuatan, para murid tiga istana ini sangat bersatu. Paling tidak, ketika sesama murid mereka dalam bahaya, mereka segera melangkah keluar untuk mendukung sesama murid mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh 9 kekuatan. Tidak heran jika tiga istana telah ada di tanah suci bela diri selama puluhan ribu tahun, dan bahwa mereka akhirnya menjadi kekuatan paling kuat dari umat manusia. Orang-orang memang harus bersatu. Hanya dengan dipersatukan, maka kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat. Namun di dunia kultivator bela diri, dunia yang penuh dengan penipuan timbal balik di mana seseorang menempatkan keuntungan pribadi seseorang di atas segalanya, maka solidaritas yang tumbuh semacam ini semakin langka. Kenapa? Apakah istana Underworld-mu mencoba memulai perang dengan kami? Ucap ahli tua di ranah setengah kaisar bela diri peringkat 3, yang berada di antara murid-murid istana surgawi sambil berdiri. Meskipun usia orang tua ini tidak 100 tahun, tapi sikapnya berbeda dari murid-murid istana surgawi lainnya. Itu sudah jelas, dia bukan murid biasa dari istana hukum surgawi. Kemungkinan besarnya, dia adalah karakter tingkat yang lebih tua. Bahkan jika kita memulai perang, istana dunia bawah kita pasti tidak akan takut istana hukum surgawi kamu. Selain itu, jika hanya kita semua di sini, itu tidak dapat dianggap sebagai memulai perang. Karena bagaimanapun, kita hanya murid istana dunia bawah, dan tidak bisa mewakili seluruh istana dunia bawah. Adapun kamu juga sama dengan kami. Lalu yang terakhir, banyak setengah kaisar bela diri surgawi Palace kamu benar-benar menyerang bersama, itu hanya untuk menekan satu murid Martial King Underworld Palace kami. Selain itu juga, itu adalah murid perempuan. Bahkan jika kita benar-benar bertarung, orang-orang yang salah akan menjadi kalian semua. Seorang lelaki tua dari istana dunia bawah yang juga seorang tetua, dan dia juga memiliki kultivasi peringkat 3,5 kaisar bela diri itu berbicara dengan sedikit senyum. Lelucon yang luar biasa, mengapa kami mencoba menekannya? Itu karena dia melukai murid-murid istana surgawi kita. Tetua yang memimpin murid istana surgawi berkata dengan suara dingin. Lelucon ya, lalu mengapa dia melukai murid-murid istana surgawi kamu? Bukankah itu semua karena murid-murid istana surgawi kamu menyerangnya terlebih dahulu? Jika keterampilan kamu lebih rendah dari orang lain, kamu tidak harus memalukan kehinaan kamu sendiri, balas tetua istana Underworld. Sungguh menyesatkan. Tanpa alasan sama sekali, mengapa para murid istana hukum surgawi kami menyerang seorang gadis kecil? Bukankah itu semua karena dia menghina murid istana hukum surgawi kita? Tetua istana hukum surgawi membenarkan tindakan rekan-rekan muridnya. Alasan aku menghinanya adalah, karena dia telah memfitnah Chu Feng. Dia benar-benar berani memfitnah Chu Feng. Dia seharusnya bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia memenuhi syarat untuk memulainya. Chili Pepper tidak dapat menahan diri dan berbicara. Lihat itu, dia mengakuinya sendiri. Bahwa Chu Feng telah melakukan segala macam tindakan jahat. Dia sangat memalukan bagi dunia. Jadi, bagaimana jika murid-murid istana hukum surgawi kita berbicara buruk tentang dia? Namun
hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Chu Feng, sehingga kamu sangat membelanya seperti itu? Tetua The Heavenly Law Palace bertanya. Aku tidak memiliki hubungan dengan Chu Feng. Aku hanya tidak tahan saat melihat seseorang memfitnah orang lain di belakang mereka, kata Chili Pepper. Oh, betapa tidak tahannya melihat seseorang memfitnah orang lain di belakang mereka. Anak perempuan, kamu benar-benar dipenuhi dengan kebenaran. Komandan hebat ini sangat menyukaimu. Tiba-tiba saja, suara lain terdengar dari kerumunan. Mengikuti suara itu, 3 sosok sudah tiba dari langit. Mereka adalah 3 pemuda. Masing-masing dari mereka memancarkan aura kaisar setengah bela diri. Karena faktanya bahwa mereka menyembunyikan kultivasi mereka, tapi kerumunan tidak dapat menentukan kultivasi mereka yang sebenarnya. Namun begitu ketiga orang ini muncul, kerumunan segera meledak dalam keributan. Itu bukan karena alasan lain selain faktanya, bahwa ketiga pakaian pemuda ini masing-masing ditandai dengan kata-kata emas, perak, dan tembaga dalam huruf besar. Tiba-tiba saja, seorang pria tua berambut putih dari kerumunan bertanya. Apakah kamu semua murid Evildur Jin, Evildur Yin, dan Evildur Tong? Yaitu Jin Wei, Yin Wei, dan juga Tong Wei? Tanya seseorang. Jadi bagaimana kalau iya? Lalu kenapa jika kita tidak melakukannya? Pria dengan kata tembaga di dadanya, dia bertanya dengan jijik. Dosa tuan seseorang adalah sesuatu yang harus dibayar oleh muridnya. Tuanmu telah melakukan segala macam kejahatan. Sebagai murid mereka, kalian semua tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Maka hari ini, lelaki tua ini akan membalaskan dendam keluarga Ma aku 1341 nyawa mereka. Saat pria tua itu berbicara, aura tak terbatas Half Martial Emperor melonjak maju. Seperti segudang binatang yang haus darah, auranya menyapu ke arah 3 orang yang ada di langit. Dia berencana untuk merobek 3 orang yang ada di langit itu hingga berkeping-keping. Dan, boom. Namun pada saat ini, pria dengan kata tembaga di dadanya itu mengulurkan tangannya, dan menunjuk ke arah orang tua itu. Dengan 1 poin itu saja, tidak hanya penindasan lelaki tua itu lenyap seketika, bahkan dantian lelaki tua itu juga tertembus. Crot, dengan dantiannya yang ditembus, pria tua itu segera berlutut dan mulai muntah darah tanpa henti. Seseorang seperti kamu berpikir, bahwa kamu memenuhi syarat untuk membunuh kami. Pada saat ini, pria yang menyerang itu mengeluarkan suara yang penuh dengan penghinaan. Peringkat 3 Half Martial Emperor. Seru kerumunan. Pada saat ini, banyak orang yang hadir terkejut dengan adegan ini. Itu karena, ada banyak peringkat 3 kaisar setengah bela diri di tempat kejadian. Namun sayangnya, sangat sedikit dari mereka yang semuda pria itu. Dan, boom, tepat pada saat ini, ledakan keras segera terdengar. Orang tua yang muntah darah itu langsung meledak di tempat. Ternyata seseorang telah menyerang lagi. Orang yang menyerang adalah pemimpin, dari 3 pemuda yang bertuliskan emas di dadanya. Adapun kekuatan pria ini, itu bahkan lebih berani lagi. Dia adalah ahli setengah marsial kaisar peringkat 4. Lil Bro Tong, sudah berapa kali aku mengatakan kepadamu, bahwa kamu tidak boleh bersikap lunak terhadap sampah seperti itu. Lebih baik membunuh mereka secara langsung. Pria dengan kata emas di dadanya berkata dengan senyum berseri-seri. Orang yang telah berbicara dengan Chili Pepper sebelumnya, itu adalah dia juga. Aku mengerti. Pada saat ini, pria dengan kata tembaga di dadanya, dia menganggukkan kepalanya dengan patuh. Benar saja, mereka adalah murid pribadi para Evildurs Jin, Yin, dan Tong. Yaitu Jin Wei, Yin Wei, dan Tong Wei. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa aku akan bertemu dengan mereka bertiga di tempat ini. Pada saat ini, banyak orang yang hadir mengerutkan alis mereka, dan mulai memancarkan tatapan yang tidak sopan. Meskipun ketiga pemuda yang ada di langit bisa dikatakan anggota yang sangat baik dari generasi muda di Tanah Suci Martialism, tapi tampaknya tidak ada yang menyukai mereka. Alasan untuk itu tidak lain adalah, karena tuan mereka sangat terkenal telah melakukan segala macam perbuatan yang begitu jahat.
Namun, ketiga pria itu tampaknya tidak dapat melihat tatapan yang tidak sopan dari seluruh kerumunan. Terutama untuk Jin Wei itu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Chili Pepper lagi, lalu dengan senyum di wajahnya dia berkata, "Gadis, komandan hebat ini menganggap kamu sangat tinggi. Bagaimana kalau kamu menjadi wanita komandan hebat ini?" Tanya pria bertanda emas itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.